Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Para pemirsa Izzah TV dan para pendengar radio Salam Jambi, Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan dan menyimak Izzah TV dan radio Salam Jambi. Baik para pemirsa dan para pendengar radio Salam Jambi, insya Allah pada pagi hari ini kami hadir ke layar kaca Anda dan ke ruang dengar Anda dengan program acara konsultasi kesehatan bersama Izzah TV, Radio Salam Jambi, dan Rumah Sakit Islam Arafah Kota Jambi. Baik para pendengar Radio Salam Jambi, insya Allah pada pagi hari ini kami ditemani oleh Dr. Tumpak Saragi, SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis penyakit kejiwaan di Rumah Sakit Islam Arafah Kota Jambi. Dan Alhamdulillah dokter telah hadir di studio Izzah TV. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik para pendengar Radio Salam Jambi, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa, yakni menjaga kesehatan jiwa di lingkungan kerja. Dan bagi para pendengar Radio Salam Jambi dan Izzah TV, insya Allah nanti kita akan buka sesi kedua untuk konsultasi bersama dokter. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0821 8062 3333. Para pemirsa dan para pendengar radio Salam Jambi yang saat ini mungkin sedang bekerja atau mungkin sedang stres dalam bekerja, bingung bagaimana cara mengatasinya, insya Allah cocok sekali pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama dokter. Baik dokter, izin kami bertanya, apa itu kesehatan jiwa dan di tempat kerja, dok? Ya, terima kasih. Kesehatan jiwa tempat kerja itu adalah kondisi di mana individu dapat berfungsi secara optimal di dalam lingkungan kerja, baik secara fisik, mental, dan sosial. Artinya dia betul-betul fresh ya, baik fisik maupun mentalnya. Termasuk dia punya kemampuan untuk mengelola stres. Dengan banyaknya tekanan, tuntutan, dia mampu. Dan dia mampu juga memiliki hubungan yang positif dengan rekan kerja. Dia merasa puas terhadap pekerjaannya, sehingga dia bisa menikmati pekerjaan itu sendiri. Itulah yang dinamakan kesehatan jiwa di tempat kerja. Baik dokter, kenapa kesehatan jiwa di tempat kerja itu sangat penting, dok? Itu penting, pertama, kalau jiwa kita sehat, otomatis kita bisa menikmati pekerjaan kita, sehingga kita bisa meningkatkan kreativitas kita dan produktivitas kita dalam lingkungan pekerjaan. Jadi orang yang sehat jiwa itu mampu berkonsentrasi dengan baik, mengatasi tantangan dalam pekerjaan, dan dia mampu memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, orang yang sehat jiwa otomatis mengurangi tingkat absensi kehadiran. Karena kalau kita sehat jiwa, kita kan termotivasi, kita semangat, kita fokus, dan lebih kecil kemungkinan kita stres, sehingga mengurangi absensi. Kalau kita misalnya jiwa kita terganggu, otomatis fokus, konsentrasi, membina hubungan relasi juga kita akan kurang. Kita juga merasa terkadang tidak nyaman dengan rekan-rekan kerja, otomatis keluhan fisik dan psikologis akan muncul, dan itu akan meningkatkan absensi atau ketidakhadiran bagi pegawai yang bekerja. Ketiga, kalau kita sehat jiwa kita, ini juga akan meningkatkan kepuasan kerja kita sendiri. Karena kalau jiwa sehat, kita mampu mengelola stres, beradaptasi dengan tantangan, kita mampu membina hubungan yang baik dengan rekan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja kita, dan itu akan menyebabkan retensi di perusahaan juga akan membaik. Baik dokter, faktor apa saja nih dok yang mempengaruhi kesehatan jiwa itu, dok? Banyak faktor ya. Di pekerjaan pasti ada tekanan kerja, ada deadline, ada tuntutan yang berlebihan. Misalnya beban kerja yang terlalu banyak, baik di rumah sakit, di perkantoran dan sebagainya. Misalnya buat laporan, buat dokumen, atau buat program dengan waktu yang sangat sempit, tidak cukup. Atau pegawai-pegawai yang sudah tua, sudah senior, mereka dihadapkan oleh, di zaman sekarang kan zaman digitalisasi ya, semua laporan-laporan sudah menggunakan komputer, internet, sedangkan mereka itu masih
baru mengenal, baru terpapar dan belum terbiasa, beda dengan zaman milenial sekarang. Sehingga mereka butuh waktu beradaptasi, tetapi satu sisi mereka dituntut harus menggunakan itu dengan deadline tertentu, dan itu bisa menimbulkan stres dalam pekerjaan. Kemudian selain itu, lingkungan kerja. Apakah lingkungan kerja itu mendukung atau tidak? Hal sederhana misalnya ruangan kerja. Ruangan kerja bagaimana pencahayaan? Cukup atau tidak? Terlalu redup atau terlalu terang atau tidak? Ini kan bisa menyebabkan mata kita sakit, kepala kita sakit, mudah lelah. Itu juga akan mempengaruhi stres dalam kerja. Atau di ruangan kerja suhu kita juga tidak nyaman, bisa terlalu dingin atau terlalu nyaman, terlalu panas. Ini juga bisa menyebabkan kenyamanan dan konsentrasi juga terganggu. Atau lingkungan, misalnya kebisingan. Misalnya pada saat saya praktek, satu sisi saya praktek, saya harus berbicara dengan pasien, tapi sisi lain ada pembangunan di samping saya, sehingga bunyi bor dan sebagainya itu juga bisa mengganggu baik percakapan, pendengaran, fokus, dan ini juga bisa meningkatkan tingkat stres. Bisa juga tempat, tata ruang yang sempit. Misalnya kita pekerja ada sekian orang, tetapi ruangnya sangat sempit, sehingga ruang gerak kita tidak nyaman. Nah, ini juga akan mengurangi kesulitan bekerja dan mengganggu efisiensi. Atau kita kerja karena jiwa kita tidak sehat atau banyak tuntutan, ini menyebabkan pekerjaan itu sebagai rutinitas. Rutinitas yang menimbulkan kejenuhan, sehingga kita merasa bosan dengan aktivitas-aktivitas yang seperti itu terus. Faktor-faktor lain ya masalah fisik ya, fisik, mental. Misalnya penyakit fisik, sakit punggung, tapi kita harus duduk terus. Atau sakit kepala, radang sendi, tensi yang tinggi, itu juga akan mempengaruhi tingkat stres dalam pekerjaan kita akan meningkat. Karena itu bisa menimbulkan kelelahan dan akan mempengaruhi konsentrasi dan pasti stamina kita juga akan terganggu. Atau penyakit-penyakit akut, misalnya flu, ya pada saat kita flu, kita harus menghadapi pasien, kita harus menghadapi kolega, kita harus menghadapi klien, itu juga akan membuat tidak nyaman, baik dari segi tampilan, kemudian dalam berbicara, dalam berinteraksi, bersosialisasi, itu pasti membuat tidak nyaman. Sehingga itu bisa menyebabkan kita tidak maksimal, kita juga tidak bisa hadir, sehingga meningkatkan ketidakhadiran atau absensi di tempat kerja meningkat. Atau tepatnya, kalaupun kita hadir, jadi kita tidak bisa produktif dengan baik. Dan inilah semua yang bisa mengurangi kualitas kerja. Tapi ada satu lagi yang terkadang sering sekali diabaikan dan tidak diperhatikan, itu masalah bully. Akhir-akhir ini kan kita banyak mendengar tentang bully, mahasiswa yang lompat dari lantai 4, meninggal, bunuh diri, dan sebagainya. Ternyata bully juga bisa di tempat kerja, walaupun terlihat secara tidak langsung. Misalnya atasan merendahkan seseorang secara sengaja dalam rapat, atau terus-menerus mengkritik pekerjaannya secara kasar di depan orang. Nah, itu merupakan salah satu tindak bully yang menyebabkan dia merasa nggak mampu, putus asa, merasa tidak berguna, dan merasa lingkungan kerjanya tidak nyaman, dan itu akan membuat produktivitas dia juga akan berkurang dan menimbulkan stres. Jadi banyak faktor yang menyebabkannya tadi, Pak. Baik dok, Masya Allah. Terima kasih dok atas penjelasannya. Kemudian dok, apakah stres itu selalu berdampak buruk dok? Tidak semua stres itu berdampak buruk. Stres itu bisa distres dan eustress. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia nggak terlepas dari masalah, dan setiap orang punya masalah masing-masing. Stres selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita sebenarnya masih sanggup mengalami stres dalam jumlah tertentu. Dan stres itu sebenarnya kita butuhkan. Kenapa? Karena sifat manusia itu akan mengalami perkembangan ketika dia ditantang. Menurut
seorang dokter namanya Douglas Kleiber yang mengatakan bahwa untuk merasa bahagia justru kita butuh sedikit stres. Karena kalau kita mampu mengatasi stres, ini akan mengembangkan ketekunan kita. Kemudian akan membentuk karakter untuk mengatasi stres yang akan datang. Kemudian stres juga akan menumbuhkan neuron-neuron baru di otak kita, sehingga ini bisa meningkatkan kemampuan kita untuk belajar, meningkatkan memori, serta membuat orang lebih waspada dan fokus. Namun, kalau berkepanjangan, ini yang bisa menyebabkan dampak buruk terhadap tubuh maupun terhadap emosional. Jadi, kalau kita tidak pernah mengalami tekanan, kita nggak pernah mengalami stres atau di bawah stres, itu juga akan berdampak negatif. Misalnya kalau kita sama sekali tidak mendapat tekanan, kita jadi mudah bosan, lekas marah, bahkan bisa depresi. Dan ini hampir sama kalau kita juga sering menghadapi stres. Stres yang berlebihan juga akan menyebabkan kita jadi pesimis, gelisah. Kemudian kita jadi terburu-buru, frustasi, bahkan depresi. Jadi kalau stres yang eustress itu kita akan menjadi lebih energik, lebih termotivasi, tegas, tenang, dan antusias. Jadi memang stres itu kita butuhkan. Dikatakan kalau stres yang patologik tadi, baik di stres maupun di bawah stres, itu setiap orang berbeda-beda. Dan besarnya stresor itu ya tergantung toleransi stres ya. Toleransi stres setiap orang tuh banyak faktor yang mempengaruhi, misal genetik, pola asuh, lingkungan, pendidikan, trauma atau pengalaman hidup masing-masing yang membentuk karakter, kepribadian, dan itu akan membentuk persepsi seorang dalam menghadapi masalah. Baik dok, mengalami apa tanda orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan dok? Banyak orang mengalami gangguan kejiwaan, cuman kan stigma di masyarakat yang namanya gangguan jiwa itu dianggap suatu gangguan jiwa berat atau skizofrenia atau kasarnya orang gila. Sebenarnya skizofrenia itu hanya 1% dari seluruh gangguan jiwa. Yang paling banyak gangguan jiwa adalah gangguan mental emosional, yaitu cemas dan depresi. Dan cemas depresi ini banyak sekali dialami oleh orang-orang yang berada di dalam lingkungan kerja akibat tekanan-tekanan pekerjaannya. Tetapi mereka selalu datang dengan keluhan fisik atau ada keluhan emosional, keluhan psikisnya, cuman kebanyakan orang enggan untuk menyampaikan masalah-masalahnya tadi karena stigma tadi, karena dianggap itu lemah iman, kurang ibadah, atau terlalu lebay lah bahasa gaulnya sekarang, sehingga mereka merasa malu dan merasa nggak perlu orang tahu tentang masalah yang dialaminya. Akibatnya masalah itu dipendam, berakumulasi sampai melewati batas toleransi stres dan timbullah gangguan jiwa. Baik itu dok. Nah dok, mungkin ada saran untuk para instansi atau tempat kerja agar para pegawainya itu tidak banyak yang stres gitu dok, atau sampai ke gangguan jiwa? Ya, sebaiknya sih kalau instansi tempat kerja itu mengadakan suatu program kesehatan jiwa ya, misalnya adanya pelatihan bagaimana mengelola stres, sehingga karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang ada di perusahaan, pabrik maupun di rumah sakit, mereka tahu bagaimana cara mengelola stres mereka sendiri, memanajemen stresnya, sehingga begitu ada masalah mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum mereka minta pertolongan kepada yang lebih profesional. Kemudian kedua, sebaiknya juga disediakan tempat konseling karyawan. Jadi begitu karyawan ada yang mengalami perubahan perilaku, sudah suka menyendiri, malas berinteraksi, bersosialisasi, produktivitasnya sudah menurun, sering absensi, itu perlu disediakan tempat konseling supaya perusahaan tahu apa sih penyebab atau permasalahan yang dialaminya dan bisa ditindaklanjuti biar ke depan dia mengurangi absensi dan produktivitasnya juga meningkat. Kemudian harus ada
suatu budaya ya yang harus dikembangkan secara positif di lingkungan kerja dengan tujuan mendorong komunikasi terbuka dan jujur antara karyawan dan atasan. Jadi memang ini sangat penting ya, komunikasi yang efektif ini tanpa membeda-bedakan suku, ras dan sebagainya, sehingga mereka itu merasa diterima dan dianggap keluarga. Kemudian dalam memberikan pekerjaan atau tugas kepada karyawan atau pekerja yang bekerja di perusahaan, sebaiknya tempat kerja juga harus memberikan tujuan yang realistis, target pekerjaan yang jelas dan terukur sesuai dengan kemampuan dia, dan waktu yang ditentukan juga ya sesuai dengan tugas yang diberikan tadi. Terkadang kan ada tugas-tugas tertentu yang dipaksakan harus selesai, padahal dengan tugas yang begitu banyak mereka nggak sanggup. Tetapi yang jadi masalah terkadang si karyawan ini sendiri enggan untuk menyampaikan apa yang jadi masalahnya. Jadi sering dipendam sendiri yang bisa menimbulkan stres. Dan hal yang penting juga mungkin perlu di perusahaan adalah memberikan apresiasi. Jadi memberikan penghargaan atau pengakuan atas kerja keras karyawan untuk meningkatkan motivasi mereka. Jadi dengan adanya apresiasi tadi, mereka jadi lebih semangat dan termotivasi. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya. Dan kami berikan kesempatan untuk para pemirsa Izzat TV dan para pendengar Radio Salam Jambi. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi, bisa menghubungi kami di 0821 8062 3333, bisa via WA, atau juga SMS di nomor yang sama di 0821 8062 3333. Via telepon juga bisa. Baik Dok, boleh kami bacakan pertanyaan yang masuk Dok? Boleh. Baik. Dokter, izin bertanya, kapan kami harus ke dokter kejiwaan di saat mengalami stres, Dok? Ya, tingkat stres itu kan berbeda-beda ya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Mungkin ringan sedang tergantung juga kepribadiannya dan bagaimana pola pikir dia dalam menghadapi stres. Kalau misalnya dengan usaha pribadi, misalnya kita coba sudah kenali stres kita, terus kita coba refleksi diri, oh ini pemicu stresnya, kita coba sudah atasi dengan cara melakukan prepare dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah buat jurnal untuk melepaskan semua beban pikiran atau membuat ventilasi yang kita rasakan. Kita juga sudah coba relaksasi. Kita juga sudah coba mengalihkan lompatan-lompatan pikiran, olahraga, makan teratur, usahakan tidur yang cukup. Tetapi itu tidak cukup, lompatan pikiran masih sangat banyak. Fungsi pekerjaan kita juga sudah menurun. Kekhawatiran, kecemasan itu muncul tanpa dipikirkan. Nah, itu mungkin perlu konsultasi ke yang lebih ahli, apakah ke psikiater, psikolog, atau ke konseling yang sudah disediakan oleh perusahaan jika ada. Oh gitu Dok ya. Jadi kalau fungsinya sudah menurun dalam kehidupan sehari-hari ya perlu dipertimbangkan. Ke psikiater kan bukan harus harus makan obat, tapi kan kita bisa meminta saran apa yang harus dilakukan. Itu. Kalau udah sampai sakit gitu Dok, misalkan sakit mah gitu Dok, atau sakit kepala gitu Dok. Ya, kalau sudah sakit, itu tadi kita coba latih dulu pola pikirnya. Kita kan berpikir bahwa tubuh dan jiwa ini kan merupakan satu kesehatan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau misalnya jiwanya kita tahu pikiran terdistorsi, kemudian kita ajari bagaimana dia mengelola emosi tadi. Kalau itu bisa dilakukan, otomatis fisiknya akan membaik. Tetapi kalau fisiknya tidak membaik, ya mau tak mau dia harus datang berobat. Selain kita rubah pola pikirnya yang salah, yang terdistorsi tadi, dengan merubah cognitive behavior terapi tadi, kita juga perbaiki kondisi fisiknya sehingga dia bisa merasa nyaman, baik mental maupun fisiknya. Baik Dok, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi yang bertanya.
Dan berikan kesempatan lagi untuk para pemirsa Izzah TV, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami atau berkonsultasi bisa menghubungi kami di 08 2180623333. Baik, kami bacakan kembali Dok pertanyaan yang masuk. Dokter izin bertanya, saya sering cemas di sore hari Dok sampai malam hari. Apakah itu termasuk gangguan jiwa Dok? Ya, kebanyakan orang itu cemasnya di sore dan malam hari. Kenapa? Karena dari bangun tidur sampai siang hari itu banyak kegiatan. Kegiatan itu bisa mengalihkan pikiran dia. Namun pada saat sore hari, kegiatan itu berkurang. Sehingga lompatan-lompatan pikiran itu akan lebih sering muncul. Pikiran spontan, pikiran yang tanpa dipikirkan muncul sendiri. Jadi lompatan pikiran itu adalah akumulasi permasalahan-permasalahan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk suatu toleransi stres. Namun kalau masalah terus menerus muncul, maka kemampuan kita dalam mengontrol toleransi stres itu terganggu. Begitu dia terganggu, dia akan muncul bagaikan lompatan-lompatan pikiran. Lompatan pikiran itu muncul terutama pada saat kita sendiri, pada saat kita tidak ada kegiatan, pada saat kita melamun, pada saat kita termenung. Saat-saat itu terutama ya memang sore dan malam hari. Makanya dia munculnya terutama sore dan malam hari. Tadi apa? Apakah Kecemasan. iya, itu merupakan bagian dari kecemasan. Apakah harus diterapi? Ya sebaiknya diterapi. Tapi terapi itu kan ada farmakoterapi, ada psikoterapi. Kita coba dengan psikoterapi dulu. Kalau dengan psikoterapi nggak begitu banyak perubahan, ini harus berdampingan dengan farmakoterapi. Karena orang cemas itu bukan hanya gangguan emosional, tapi ada gangguan neurotransmitter di otaknya, di mana ada perubahan daripada serotonin, norepinefrin, dan itu merupakan neurotransmitter yang mengontrol sistem keseimbangan emosi kita. Jadi kalau itu terganggu, itu akan muncul lompatan pikiran walaupun kita tidak mau, pikiran itu datang sendiri. Sehingga walaupun kita coba alihkan dengan ibadah, sembahyang, sholat tahajud, mengalihkan pikiran, berusaha relaksasi, tapi kita nggak mampu, pikiran itu datang sendiri dan dia akan merangsang daerah waspada kita sehingga kita mengantisipasi terhadap sesuatu yang belum terjadi secara berlebihan. Baik, berarti ada dua kemungkinan Dok ya. Berarti bisa ke psikiater atau ke dokter kejiwaan gitu maksudnya Dok ya? Ke psikiater bisa, atau dokter jiwa, bisa juga ke psikolog. Namun kalau misalnya dengan psikoterapi tidak begitu banyak perbaikan, ini harus dibantu dengan farmakoterapi. Berarti bakalan konsumsi obat gitu Dok ya? Iya, iya. Dan banyak pasien seperti itu Dok? Banyak. Kalau dari literatur dan jurnal-jurnal, menurut WHO, untuk pasien-pasien gangguan mental emosional ya, 20-30% pasien yang berobat di rumah sakit, itu penyebab utamanya adalah masalah kejiwaan yang menyebabkan mereka datang dengan keluhan fisik. Bahkan pernah dilakukan penelitian di Indonesia, lebih dari 50% pasien yang berobat di puskesmas itu pasti komorbid dengan masalah kesehatan jiwa. Tetapi mereka selalu datang dengan keluhan fisik. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ini ada hubungannya stigma. Stigma tentang gangguan jiwa. Mereka berpikir ya gangguan jiwa itu ya akibat guna-guna, mistik, tidak bisa diobati. Dan gangguan jiwa itu dianggap kalau sudah bicara sendiri, bicara tidak nyambung, seperti kerasukan gitu. Dan kalaupun dia mengalami gangguan jiwa berat seperti itu, orang juga jarang langsung membawa ke pengobatan, ke fasilitas kesehatan ya, karena dianggap aib, bisa memalukan si pasien maupun keluarga. Apalagi pasien cemas dan depresi yang sering dialami oleh banyak pekerja, mereka akan enggan, malu untuk menceritakan karena stigma membuat mereka takut kalau mereka dianggap kurang iman, kurang bersyukur, dan terkadang bukan masukan yang mereka dapatkan, tapi nasihat-nasihat yang justru
terkadang memojokkan mereka dan bahkan nasihat itu belum tentu mereka butuhkan. Banyak orang yang stres terkadang hanya butuh didengarkan. Jadi dengan didengarkan, dia mengeluarkan semua unek-uneknya, dia merasa lebih nyaman, lebih tenang. Dan bahkan itu bisa lebih efektif dibandingkan dengan farmakoterapi. Dan berarti banyak yang sembuh dok ya setelah melakukan hal tersebut dok? Banyak. Makanya paling penting itu bagaimana kita mengelola pikiran kita. Karena tubuh dan pikiran ini merupakan satu kesatuan utuh yang saling terhubung. Nah, pikiran itu adalah pemimpin pelopor yang mengontrol seluruh tubuh kita. Termasuk dia yang menentukan kita mau jadi apa ke depannya. Jadi kesehatan jiwa itu sebenarnya kesehatan yang perlu kita jaga. Baik dok, terima kasih atas jawaban yang telah dokter sampaikan. Baik, tidak terasa kita bawa di penghujung acara. Untuk menutup sesi kali ini kami mungkin minta dokter untuk memberikan kesimpulannya dok. Ya, kesimpulannya kalau menurut saya, pertama, kesehatan jiwa itu sangat penting di dalam lingkungan kerja ya, karena jiwa yang sehat itu bisa meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Kedua, kalau kita mengalami distress dalam pekerjaan, itu kita akan menyebabkan produktivitas menurun karena kita akan mengalami kesulitan konsentrasi, kesulitan dalam mengambil keputusan. Dan banyak pekerja mengalami penurunan fungsi produktivitasnya itu akibat masalah kesehatan jiwa. Hampir 94% orang mengalami penurunan fungsi dan produktivitas dalam pekerjaannya itu ya karena masalah kesehatan jiwa. Termasuk orang mengambil tindakan untuk pensiun dini. Namun tantangan yang sering sekali terjadi adalah stigma tadi ya, seperti di awal kita sampaikan bahwa stigma di masyarakat tentang kesehatan jiwa ini membuat mereka enggan atau tidak mau atau berat untuk mencari pertolongan baik ke psikiater maupun psikolog, sehingga mereka tidak terdeteksi dan tidak tertangani, dan mereka enggan itu karena takut akan diskriminasi. Ini semua karena banyak orang yang belum begitu memahami tentang masalah kesehatan jiwa, dan ini kalau dibiari ini ya akan bagaikan fenomena gunung es, makin lama makin banyak dan ini bisa menjadi besar dan ini bisa menjadi masalah bagi kita semua, termasuk masalah-masalah ya di instansi kita masing-masing. Ya mungkin itu Pak. Baik dokter, terima kasih atas materi pemaparan kemudian jawaban dari pertanyaan yang telah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter, dan juga kami informasikan kepada para pendengar dan para pemirsa, dokter juga praktek di Rumah Sakit Arafah setiap hari kecuali hari Kamis dok ya? Iya. Senin sampai? Sabtu kecuali hari Kamis. Ya. Pagi dok ya? Enggak, siang. Oh siang. Jam 2 lah. Jam 2. Jam 2 atau jam 3. Oke, baik, terima kasih dokter atas informasinya, dan kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar dan para pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.